Kata amal, mikirlah kau. Kata amal. Kalau di Ta'limul Mutalim, ini ngaji Ta'limul Mutalim semua ya? Kapan? Masih Plato? Habis itu gak ngaji lagi? Tasirul Khalaq ya? Kalau di Ta'limul Mutalim sangat ditekankan saat berbicara itu harus ta'ammul wa tadabbar, ya kan? Harus berpikir dulu sebelum mengungkapkan sesuatu, sebelum bertindak sesuatu. Itu penting karena istilahnya kalau kita diibaratkan, kalau di Ta'limul Mutalim nih, bukan di sini, ucapan itu sama seperti anak panah, saat dilepaskan tidak bisa dicabut kembali. Misalnya saya langsung memanah jenengan, akhirnya saya ingin memanah di do dapat, kemudian langsung dipanah kena ke Chandra, maka bisa nggak saya tarik kembali itu agar Chandra gak mati? Bisa. Makanya kita sebelum memanah itu harus memikirnya terlebih dahulu, membidik orang yang tepat terlebih dahulu. Sama dalam perkataan, saat sudah kita lontarkan, kita tidak bisa kita menariknya lagi. Merevisi bisa, oke, tapi efeknya tentu tidak bisa. Sama halnya gini, kita tidak akan bisa menutup lubang dengan sempurna. Tetap ada bekas, melubangi, misalnya ini dilubangi, ditutup bisa nggak? Atau sarung saya dilubangi misalnya, dirobek, disambungkan kembali bisa nggak? Bisa, tapi apakah tertutup sempurna atau apakah sempurna? Enggak, masih ada bekas, ada berbekas. Itu yang bahaya. Tapi syukurnya kita kalau jadi manusia, saat Allah menginstal kita lah, saat Allah menciptakan kita sudah terinstal dengan software-software yang lengkap di dalam diri kita. Misalnya antivirusnya juga ada. Kita sejak lahir itu ngomong itu langsung berani atau ketakutan, apalagi di depan banyak orang. Pada dasarnya manusia itu kan ketakutan ya, dan itu harusnya bersyukur gitu. Begitupun juga dengan saat kegelapan, kita naluriahnya takut apa enggak? Saat gelap kita itu ketakutan, merasakan ketakutan. Kenapa? Karena memang settingannya seperti itu. Itu istilahnya kalau di komputer misalnya, itu adalah kayak antivirus bawaan. Itu antivirusnya kita akan merasa takut sesuatu yang membahayakan kepada diri kita. Takut ketinggian. Di sini ada yang takut ketinggian? Hah? Pada dasarnya manusia itu takut ketinggian, kecuali kalau kita lawan, baru tidak takut, senang ngedaki misalnya. Tapi kalau pada dasarnya manusia itu takut ketinggian, takut kegelapan, takut untuk bicara, takut untuk mengambil keputusan, takut untuk apa ya? Cuma rasa takut itu sebenarnya antivirus kepada kita. Karena kenapa? Karena ya kita tahu sendiri ya, as-suku tuh salam. Diam itu adalah salam. Atau kalau di hadisnya faliyakul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik, atau kalau tidak diamlah. Atau kalau makalahnya Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar, lupa saya, bahwasanya tidak ada orang yang menyesali karena diam, malah penyesalan itu ada karena dia ngomong yang salah, akhirnya disesali. Tapi kalau diam itu nggak ada penyesalan. Makanya yang paling selamat itu diam. Berkata-kata pun itu membahayakan, dianggap membahayakan. Makanya bawaan kita, fitrahnya kita takut untuk mengungkapkan sesuatu. Karena itu membahayakan. Sama halnya kita takut ketinggian, karena tinggi itu bahaya. Karena itulah kita takut akan ketinggian. Begitupun juga kegelapan. Kegelapan itu naluriah manusia, dia akan ketakutan saat kegelapan. Karena itu membahayakan, bukan dari jin ya, bukan dari gangguan makhluk astral, bukan. Tapi yang dimaksud, karena kalau sudah gelap, maka indrawi kita tidak akan berfungsi secara penuh. Maka orang menyerang kita lebih bisa, atau juga hewan buas menyerang kita lebih leluasa. Sedangkan kita proteknya menurun saat dalam kegelapan. Maka segala halnya itu sebenarnya istilahnya sudah disetting untuk kita
agar kita selamat. Hanya saja biasanya kita yang melawannya. Melawan untuk bisa berbicara di depan umum. Padahal itu membahayakan. Melawan untuk bisa berada dalam ketinggian. Melawan untuk tidak takut dalam kegelapan. Itu adalah keputusan yang kita ambil untuk mematikan antivirus tersebut, yang mana nanti akan rentan diri kita dimasuki oleh virus itu. Sebenarnya bersyukur kalau kita tidak bisa ngomong, kalau kita tidak bisa kalau kita takut kepada segala hal, paranoid misalnya. Sebenarnya bersyukur karena itu adalah cara Tuhan untuk melindungi kita. Jam berapa sih sekarang? Oke, ada yang mau ditanyakan, monggo?